Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu akan kita bahas tentang definisi pemuliaan tanaman, kemudian lingkup kegiatan pemuliaan tanaman, dan juga sumbangan pemuliaan tanaman bagi pertanian. Ya, nah, sebelum kita lebih jauh, kita berkenalan dulu apa sih pemuliaan tanaman dan mengapa namanya pemuliaan tanaman. Nah, pemuliaan tanaman itu kita mengadopsi dari bahasa Inggris plant breeding, ya, plant breeding diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pemuliaan tanaman, ya. Oke, nah di sini ada beberapa definisi dari pemuliaan tanaman. Yang pertama, definisi pemuliaan tanaman ini yang umum, dan ini juga saya dapatkan dari dosen saya pada saat saya menimba ilmu bidang pemuliaan tanaman, ya, yaitu suatu ilmu atau sains, ya, dan teknologi di samping suatu seni atau art, ya, untuk memanipulasi gen dan kromosom tanaman sehingga sifat atau karakter tanaman menjadi lebih berguna bagi umat manusia yang kecenderungannya selalu meningkat. Nah, meningkat di sini jumlahnya meningkat, kemudian juga keinginannya juga meningkat. Nah, harapannya, ya, pemuliaan tanaman dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut dengan menyediakan varietas-varietas unggul yang sesuai dengan preferensi konsumen. Nah, ini mengapa, ya, mengapa ini ada konsumen? Maka karena memang target akhirnya konsumen. Ada misalnya kita makan buah jeruk, buah mangga. Kenapa orang yang tidak suka masam, kemudian buahnya atau jeruknya masam, terus kok masam? Nah, seperti itu. Kemudian ada yang manis, dan cenderung orang mengkonsumsi yang manis. Itu adalah pilihan, bahwa di alam ada keragaman dari nilai rasa saja, belum dari yang lain-lainnya. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kuantitasnya, kita bisa melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Di sini juga plant breeding, ya, purposeful manipulation of plant species in order to create desired genotype and phenotype for specific purpose. Jadi ada tujuannya, ya. Jadi mengapa kita memanipulasi tanaman dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Plant breeding, application of genetic principles to produce plant that are more useful to human. Nah, ini tujuannya adalah more useful, ya. Jadi yang lebih berguna bagi manusia. Di sini juga manusia secara tidak langsung, ya, ke hewan juga, ya. Apa hewan? Ya, pakan ternak, ya, rumput. Kemudian plant breeding is an art and science which tell us ways to change genetic architecture of plant so as to attain a particular objective. Jadi ada tujuan, semuanya juga ke arah tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi intinya pemuliaan tanaman itu adalah ada manipulasi genetik, kemudian ada tujuan akhir yang ingin dicapai. Itu pemuliaan tanaman. Dan secara general tujuan akhir yang ingin dicapai ini adalah varietas unggul, ya. Bukan benih unggul. Beda, ya, bedakan. Benih itu medianya. Varietas unggul itu wadahnya, ya. Jadi varietas unggul yang disebut unggul, ya, keunggulannya banyak. Keunggulan sifatnya, ya, keunggulan cekaman terhadap lingkungan dan sebagainya. Ya, kita melihat keunggulannya dari berbagai aspek, tapi tetap hanya satu yang dituju. Karena kalau banyak karakter yang ingin ditingkatkan, ya lama jadinya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah definisi pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman, ya. Nah, orangnya seorang pemulia tanaman disebut dengan pemulia tanaman, ya. Orang yang berkecimpung di bidang pemuliaan tanaman disebut dengan pemulia tanaman atau plant breeder, ya. Ini keahliannya disebut dengan plant breeder.
Kalau benih nanti seed analis ada ya. Jadi kalau jangan sampai keliru ingin memperdalam bidang apa, bidang pemuliaan tanaman atau perakitan varietas atau untuk meningkatkan kualitas benih. Ya, benih bermutu bukan benih unggul. Varietas unggul, benih bermutu. Benih bermutu dari suatu varietas unggul seperti itu. Nah, tadi dikemukakan bahwa pemuliaan tanaman itu adalah suatu ilmu. Nah, ilmunya. Pemuliaan tanaman itu adalah ilmu terapan. Artinya, apa yang dikerjakan bisa langsung dimanfaatkan pada akhirnya, ya, pada akhirnya. Kalau pada prosesnya, ya itu termasuk ilmu-ilmu dasar yang lain, ya. Nah, ilmu pemuliaan tanaman ini dibangun oleh disiplin atau ditunjang oleh disiplin keilmuan-keilmuan yang lain di dalam mengkaji perubahan sifat dan penampilan tanaman berdasarkan genetik atau non genetik. Nah, kita lihat di sini ya, ini lingkaran besar, ini pemulihan tanamannya. Jadi seorang ahli pemulia tanaman minimal harus tahu dasar-dasar keilmuan yang lain. Ya. Dasar-dasarnya saja. Apa saja? Yang pertama, kita harus tahu bidang ilmu statistika, ya. Karena pemulihan tanaman nanti juga berkaitan dengan kajian-kajian pemilihan berdasarkan pendekatan statistik, penilaian populasi secara statistik. Kemudian ada ilmu genetika. Nah, ini berkaitan dengan perubahan-perubahan sifat. Ya. Ini harus dikuasai oleh pemulia tanaman. Kemudian biokimia. Nah, biokimia juga mengapa harus dikuasai? Karena ini berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, khususnya adalah tentang gen. Bahan gen itu DNA, ya. DNA terdiri dari untaian basa yang banyak. Jadi ini harus tahu juga. Ingat, teknologi yang terakhir dalam merekayasa tanaman adalah gen editing. Ya. Ini menerima Nobel, ya, penerima hadiah Nobel itu ahli biokimia, ya. Jadi nanti itu teknologi ini diterapkan di pemulihaan tanaman. Jadi ini lintas, ya. Jadi saling mengisi. Kemudian fisiologi tumbuhan juga harus dikuasai, ya, minimal dasar-dasarnya. Ya, berkaitan dengan bagaimana proses-proses perubahan, ya, pada tanaman, mekanisme-mekanisme pada tanaman. Kemudian botani dan taksonomi tumbuhan, apalagi ya, jangan sampai kita seperti lagu daun semangka berdaun sirih. Jadi kalau seandainya kita memperbaiki ya harus satu jenis tanaman, ya, ya maksimum pada tingkat genus yang bisa kita rekayasa. Kemudian agronomi, seorang pemulia tanaman juga harus tahu bagaimana cara bercocok tanam. Bagaimana mungkin kita melakukan seleksi atau perbaikan genetik tanaman kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana cara bercocok tanam yang benar. Nah, ini harus harus didalami juga, ya. Pemupukannya dan lain-lain juga harus diketahui. Nah, ini dan lain-lain itu artinya ada beberapa lagi yang tidak teridentifikasi, namun yang di sini yang teridentifikasi saja. Hortikultura juga sama, bagaimana menangani produk-produk hortikultura, ya. Kita harus tahu, ya. Misalnya varietas cabai, varietas sawi, itu bagaimana ketahanannya ketika disimpan. Nah, itu bisa diperbaiki melalui pemulihaan tanaman dan kita harus tahu bidang hortikultura ini. Kemudian ilmu tanah ini berkaitan dengan kalau seandainya kita ingin merakit varietas-varietas yang tahan cekaman masam, kemudian salin dan lain-lain, ya. Ini ilmu tanahnya yang harus diketahui. Kemudian juga klimatologi ini berkaitan dengan prediksi-prediksi penanaman. Kemudian juga kita bisa merakit varietas-varietas yang mungkin bisa beradaptasi pada musim hujan yang lebat, pada musim kemarau yang kering, atau gabungan-gabungannya, ya.
Kemudian hama dan penyakit tumbuhan juga kita harus tahu ya, berkaitan dengan misalnya perakitan varietas tahan hama, perakitan varietas tahan penyakit dan lain-lain. Jadi ini adalah bidang ilmu yang membangun bidang pemuliaan tanaman ya. Jadi bukan menjadi ahli, tapi tetap keahlian di bidang pemuliaan tanaman di dalam rekayasa, tetapi bidang-bidang ilmu yang lain harus tahu dasar-dasarnya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa pemulihan tanaman itu merupakan teknologi. Nah, di sini teknologi yang digunakan itu dari mulai teknologi yang zaman dulu sampai yang terakhir sekarang. Rekombinasi genetik melalui persilangan untuk menggabungkan sifat pada tanaman. Ini ada teknologinya, ya. Coba apa sih yang disebut dengan teknologi, ya? Nah, nanti akan ada jawabannya. Mengapa persilangan ada teknologinya? Kita tidak serta-merta, pokoknya persilangan itu gampang, polen kepala putik selesai. Bukan seperti itu, tapi harus terkontrol. Kemudian kita bisa memanfaatkan kultur jaringan untuk melakukan seleksi, ya, untuk menciptakan tanaman yang haploid dan lain-lain. Kemudian penggunaan bioteknologi dan rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu biasanya berkaitan dengan manipulasi gen dengan melibatkan gen dari organisme yang lain masuk. Ya, contoh misalnya BT ya, dimasukkan ke dalam jagung sehingga serangan ulat ketika ulatnya makan jagung itu langsung mati. Atau misalnya tomat, ya. Tomat disisipi gen dari ikan salmon, ya, ikan salmon, kemudian si tomatnya ini menjadi tahan simpan, mau berapa lama disimpannya tetap segar. Nah, ini adalah rekayasa genetika. GMO, ya, walaupun nanti GMO itu dibagi dua, ada GMO transgenik, ada GMO non transgenik. Kalau yang transgenik itu melibatkan perpindahan dari gen organisme lain ke organisme satunya. Ya, sedangkan kalau yang non genetik itu hanya direkayasa di dalam tubuhnya sendiri. Kemudian ada gen editing, ini yang terakhir ya. Jadi kita bisa mengedit gen, ya. Kita bisa mengedit gen. Jadi hanya menggunakan gen dalam tanamannya itu sendiri. Jadi tidak dimasukkan dari spesies yang lain. Nah, ini ada seni. Seninya dalam pemulihan tanaman apa? Ini adalah seni di dalam memilih tanaman dengan potensi genetik yang terbaik. Ya, kita melihat tanaman, wah ini potensinya perkiraan nanti ke depannya akan bagus. Nah, itu adalah suatu seni di dalam memilih. Kemudian juga seni di dalam merancang dan mengelola menggabungkan sifat sehingga dapat diprediksi hasilnya berupa varietas. Ada varietas ini hasilnya tinggi tidak tahan penyakit, ada varietas yang tahan penyakit. Kemudian bentuk buahnya seperti ini. Kalau digabungkan nanti berarti estetikanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dikawinkan nanti dipilih. Jadi seni di sini bukan hanya sekedar seni di dalam melukiskan sesuatu karya seperti melukis gitu, bukan, tetapi kita di sini dalam tanda kutip melukiskan kejadian nanti setelah tanaman diseleksi atau digabungkan sifatnya. Dan seni memilih. Nah, ini adalah gambaran dari sejak kapan sih pemulihan tanaman itu muncul. Itu tercatat dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini pada tanaman-tanaman gandum, ya, gandum dan kerabat liarnya. Jadi ini sudah banyak. Nah, ini ya. Kemudian tanaman jagung, kemudian kentang, canola, rye, sugar beet, ini semua prosesnya memilih di alam. Jadi hanya karena mungkin pada waktu itu manusianya masih sedikit, kemudian tanamannya banyak, jadi tinggal memilih aja, ini tanamannya yang baik, ini tanaman yang baik. Jadi hanya memilih yang terbaik saja. Sampai ini pada tahun 1866 ya muncul gagasan dari Mendel ya
bahwa ternyata semua karakter pada tanaman itu dikendalikan oleh sesuatu. Mendel menyebutnya sebagai faktor, tapi kemudian kesini kita sebut sebagai gen sekarang itu ya. Nah, dari sejak inilah terobosan teknologi berkembang dengan pesat. Dimulailah era dari selection breeding, rekayasa breeding, rekombinasi breeding. Jadi tahun 1900-an ya, ini sudah muncul persilangan-persilangan. Kemudian tahun 1920-an muncul adanya varietas-varietas hibrida ya. Kemudian muncul ada teknologi mutasi, ada kultur sel. Nah, kemudian tahun 98-an lah GMO sudah muncul ya. Kemudian pakai MAS. Jadi MAS itu hanya mendeteksi sifat-sifat unggul saja pada tanaman, kemudian digabungkan, diseleksi lagi. Dan sekarang eranya adalah era seleksi genomik. Dan mungkin kesininya akan semakin sangat spesifik. Ya. Jadi ini adalah perkembangan dari pemulihan tanaman. Nah, di sini para ahli membagi menjadi beberapa generasi. Ada breeding generasi 1, ini tadi berkaitan dengan hanya seleksi saja ya. Dari 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 1900-an, kemudian ada generasi breeding kedua, ini berkaitan dengan perbaikan tanaman dan pemilihan tanaman dengan melibatkan statistika, yaitu biometrik. Nah, di sini tumbuh ya, berkembang sampai 1980-an. Nah, kemudian 1980-an berkembang menjadi breeding generasi 3, yaitu dengan melibatkan marker molekuler. Nah, ya kemudian ada generasi keempat ini genomic cell. Jadi ini sudah ke arah genomik. Nah, apakah teknologi-teknologi masa lalu tidak bisa digunakan sekarang? Ya tetap masih dipergunakan. Ya, tetap dipergunakan mendampingi teknologi-teknologi yang terbaru. Ya, sehingga nanti diharapkan semakin ke sini maka kualitas varietas yang dihasilkan akan semakin meningkat. Nah, tadi disebutkan bahwa ada tujuan yang ingin dicapai di dalam pemulihan tanaman, ya. Nah, tujuan akhirnya sebenarnya adalah semuanya bermuara untuk mendapatkan varietas unggul. Nah, varietas unggul ini jalannya ada yang melalui perbaikan tanaman. Ya, nanti ujungnya varietas unggul untuk hasil yang diperbaiki tanamannya. Ada yang peningkatan karakter agronomis, ya. Kemudian ada ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Ya, jadi kalau kita urai ini perbaikan tanaman, perbaikan karakter agronomi, dan ketahanan cekaman biotik dan abiotik. Nah, apa saja pada perbaikan tanaman? Ini paling banyak dilakukan, yaitu meningkatkan hasil panen. Nah, ya, semuanya hasil tinggi. Mungkin pada era-era sebelum ini tahun 80-an, 90-an hasil tinggi itu ya memang targetnya mudah dicapai, ya. Tapi sekarang untuk meningkatkan hasil ini agak susah, ya. Agak susah karena peningkatannya hanya sekitar mungkin hanya 5 gram, 10 gram seperti itu, ya. Dan juga jangan lupa untuk hasil panen ini kadang-kadang menyingkirkan kualitasnya, ya. Tanamannya daya hasilnya tinggi, misalnya padi daya hasilnya tinggi, tapi kemudian padinya tidak diterima karena misalnya karakteristik berasnya keras, ya. Ketika dimasak menjadi keras, perak dan lain-lain. Walaupun ya beras perak ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh yang pengusaha bidang nasi goreng. Ya. Jadi jangan diajak wah perak, jangan. Soto, rawon itu perlu pasti perak ini. Ya. Jadi gampang untuk digorengnya. Nah, jadi jangan khawatir bahwa mungkin saja satu bentuk agak kurang dipergunakan, tapi ketika diubah ke dalam bentuk lain menjadi lebih berguna. Nah, kemudian setelah hasil, baru kemudian meningkatkan kualitas hasil tanaman.
kualitas hasil tanaman itu misalnya mutu penggilingan untuk padi atau beras ya, kemudian kualitas masakan tadi ya, perah atau tidak, kemudian muncul aroma, warna bijinya juga apakah ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam. Ini bisa diarahkan dalam bidang pemulihan tanaman. Kemudian gandum ini juga berkaitan dengan kualitas penggilingan dan juga hasilnya ketika dibuat kue. Jadi jangan sampai disamakan bahwa gandum sama semuanya, tidak. Ada gandum yang mudah untuk berkembang, ya mengembang, ada yang ya tidak terlalu memuaskan ketika digunakan untuk roti, bisa seperti itu. Kemudian ini juga kandungan glutennya, pada gandum ada gluten. Nah, gluten ini mungkin saat ini glutennya diminimalkan, ya diminimalkan. Kandungan protein, meningkatkan asam amino yang mengandung belerang dalam kacang-kacangan. Nah, ini juga sama menjadi tujuan dari kualitas hasil tanaman di bidang pemulihan. Kandungan PUFA, ini polyunsaturated fatty acid dalam minyak sayur, ini juga menjadi target di dalam program pemulihan tanaman untuk kualitas hasil tanaman. Contoh lagi lain ya, misalnya kita mengenal adanya ubi cilembu. Nah, ubi cilembu itu terkenal dengan disebutnya ubi madu. Nah, apakah ubi yang lain bisa di oven kemudian mengeluarkan karamel yang kita karena mirip madu disangkanya sebagai ubi madu? Nah, ini juga dikendalikan oleh genetik. Tidak semua ubi jalar ketika dibakar menghasilkan madu atau dalam karamel, ya. Nah, ini kita bisa merakitnya. Jadi kita bisa merancang ubi jalar madu tipe baru. Nah, ini ya gagasan-gagasan ini yang harus harus ditangkap. Kemudian singkong juga sama. Sekarang itu mungkin ya ketika nanam singkong orang akan bangga dengan wah hasilnya tinggi, singkong saya besar, diameternya sampai 20 cm. Namun ingat bahwa singkong produknya itu berkaitan dengan preferensi konsumen juga. Ada singkong yang dibuat starch, ya, flours, ada singkong yang hanya untuk keripik. Nah, yang untuk keripik itu mungkin hanya 6 cm diameternya, jadi panjang. Jadi tinggal di-slice saja. Nah, ini juga adalah peningkatan kualitas hasil pada tanaman singkong. Terus juga tidak semua singkong bisa dijadikan keripik. Jadi kalau digoreng, ada yang kriuk renyah, ada yang kriuk keras seperti kaca. Nah, ini pemilihan-pemilihan ini ya, sinkronisasinya pemulihan tanaman dan preferensi industri ya. Jadi jangan pukul rata semua singkong di mana-mana sama. Semua buah di mana-mana sama, tapi ketika diberi buah yang masam langsung masam. Ya, orang Sunda bilang masam. Nah, artinya dia memilih ingin yang manis. Nah, di alam sudah banyak disediakan atau melalui hasil rekayasa melalui pemulihan tanaman. Kemudian eliminasi zat-zat beracun. Nah, ini juga sama kandungan HCN. HCN itu asam sianida. Ya, itu dieliminasi, dihilangkan dari tanaman. Kemudian kandungan latirogen pada Lathyrus sativus ini juga sama dikendalikan. Kemudian erosik asid pada golongan Brassica, ya. Cucurbitasin pada golongan cucurbit. Mungkin ada yang pernah makan mentimun, ya, ketika digigit ujungnya, wah pahit. Nah itu cucurbitasin namanya, ya. Nah ini cucurbitasin ini berkaitan dengan ketahanan terhadap kumbang. Ya semakin pahit kumbang nggak suka, tapi ya manusianya juga tidak suka karena pahit. Juga untuk mentimun ini kita harus pahami antara di Jawa saja ya. Antara di Jawa Barat dengan Jawa Timur preferensinya berbeda. Orang Jawa Barat biasanya kan lelap-lelapan, sukanya timunnya yang kecil-kecil, renyah, kriuk gitu ya. Sedangkan di Jawa Timur, kan saya bolak-balik nih, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur ukuran mentimunnya besar-besar, kalau dikonsumsinya dikupas, ya. Nah ini menjadi preferensi inilah yang menjadi pertimbangan bagi seorang pemulia tanaman ketika memperbaiki tanamannya. Kemudian, nah untuk peningkatan karakter agronomis, nah peningkatan agronomis itu apa saja? Ini berupa misalnya ya, kita merakit varietas yang mempunyai jumlah anakannya yang banyak pada padi,
ya pada gowar, bajra ya atau millet ya. Itu anakannya diharapkan banyak, walaupun sekarang ya tidak harus anakannya banyak, asal malainya panjang dan buahnya banyak, tidak ada masalah ya, seperti itu. Kemudian menghilangkan karakter yang tergantung pada musim, artinya si varietas-varietas yang bisa berekspresi pada luar musim. Kemudian mengurangi tinggi tanaman untuk mencegah kerebahan. Jadi kalau di Indonesia banyak angin, nah cara mencegahnya bagaimana? Oh iya, perkuat batangnya, bisa, artinya tinggi tidak ada masalah, tapi batangnya kuat. Atau pendekin saja supaya kalau tersapu angin nggak terlalu merambai-lambai kemudian rebah. Jagung juga sama ya, dilihat nanti batangnya harus yang kuat. Kemudian mengurangi pecah polong, ini kacang hijau ya, itu juga sama, dikurangi pecah polongnya. Sawi, nah kenapa sawi? Kan yang dia ambil daunnya. Di luar negeri sawi ini selain untuk lalapan ya, sayuran maksudnya, juga diambil bijinya sebagai sumber minyak. Nah, ini dikurangi potensi pecah polongnya. Kemudian kerontokan pada padi juga dikurangi ya. Kemudian sinkronisasi kematangan, terutama pada aneka biji dan polong-polongan. Contoh, kacang hijau itu kan tidak serempak si matang polongnya itu ya. 5 bin juga tidak serempak. Kemudian perubahan kebiasaan tumbuh dari jenis semak ke tidak semak. Jadi menjadi lebih ini, kalau semak itu merunduk-runduk susah untuk dipanen, tapi kalau misalnya sudah tegak itu akan mudah untuk dipanen. Kemudian mengeliminasi atau munculkan dormansi. Kentang ini juga dia dormannya tinggi ya. Jadi kalau seandainya mau ditanam, bagaimana cara memecahkan dorman pada kentang? Atau misalnya kacang tanah, kalau kacang tanah begitu dipanen ada kelembaban masuk atau cukup kelembabannya, maka dia bisa langsung tumbuh lagi. Nah, ini harus dieliminasi semuanya. Kemudian resisten terhadap cekaman biotik dan abiotik. Cekaman biotik itu hewan makhluk hidup, dan abiotik itu lingkungan. Nah, cekaman biotik itu berkaitan dengan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, kita merakit varietas tahan. Apa keuntungannya? Jika kita menanam varietas yang tahan terhadap cekaman biotik, maka itu akan bisa mengurangi biaya produksi dari pembelian bahan-bahan kimia. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengurangi pencemaran lingkungan. Ya. Karena tidak ada racun yang dimasukkan. Menyelamatkan serangga yang bermanfaat. Artinya begini, kalau kita menggunakan racun untuk mengendalikan suatu hama atau penyakit, maka hewan-hewan lain yang tidak menjadi target dibunuh itu akan terbunuh juga. Ya. Banyak sekarang sudah varietas tahan hama wereng, varietas tahan hama api, dan lain-lain. Kemudian yang cekaman abiotik ini masalah spesifik lokasi. Ini faktor tanah, faktor edafik terkadang menimbulkan masalah yang berat. Nah, ini kalau seandainya kita mau meningkatkan produksi dengan mempertimbangkan lingkungan-lingkungan yang ekstrim, maka kita bisa merakit varietas-varietas yang tahan kekeringan, varietas tahan kelebihan air, ya. Pada kedelai misalnya ditanam musim hujan kan kelebihan air. Kemudian varietas yang tahan cekaman lahan masam, ya, terutama untuk yang di luar Jawa, ya, di Sumatera, di Kalimantan itu kan tanahnya banyak yang lahan masam. Nah, kalau seandainya kita menanam tanaman yang tidak tahan masam, maka akan mati. Ya, jadi harus siapkan dulu, jangan sembarangan untuk menanam pada lingkungan yang baru. Nah, apa saja yang melingkupi kegiatan pemulihan tanaman? Pertimbangan dari peningkatan produksi pertanian adalah penyusutan lahan. Lahannya makin menyusut, ya, bukan bertambah. Ataupun kalaupun misalnya ada pembukaan, dibukanya pada lahan-lahan yang tidak produktif. Di Jawa lahan produktif, jadi rumah semua. Ya. Nah, solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan ialah dengan meningkatkan produksi melalui perbaikan genetik tanaman. Ya, caranya bagaimana?
Yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua, menstabilkan produktivitas yang sudah dicapai. Nah, bagaimana implementasinya? Meningkatkan produktivitas tanaman ialah dengan pengelolaan tanah dan tanaman yang tepat yang melibatkan praktek agronomi yang sesuai dengan memanfaatkan ya sumber daya fisik yang ada pada lingkungan tersebut. Yang kedua adalah dengan menggunakan varietas tanaman yang potensi tinggi, ya, yang dimanipulasi dengan metode yang tepat. Nah, ini adalah meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi lahannya segitu, ya kita menyediakan varietas yang lebih tinggi kapasitas genetiknya. Kemudian yang menstabilkan produksi ini dilakukan dengan menggunakan varietas tanaman yang dimuliakan, terutama untuk adaptasi luas. Ya, jadi varietasnya harus beradaptasi luas untuk mengimbangi efek buruk dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kalau seandainya misalnya kelebihan air, kekurangan air, dan lain-lain bisa diantisipasi oleh varietas yang beradaptasi luas. Nah, ini bisa dirakit. Nah, sekarang apa lingkup kegiatan pemulihan tanaman? Lingkup kegiatan pemulihan tanaman adalah hanya 4. Ya. Hanya 4 saja ini yang tanda hitam. Yang pertama, pengelolaan keragaman genetik. Yang kedua, seleksi. Yang ketiga, uji daya hasil. Yang keempat, pelepasan varietas. Ini tugas dari seorang pemulia tanaman. Mengelola keragaman genetik, seleksi, uji daya hasil, dan pelepasan varietas. Pak, kalau peredaran benih itu sudah di luar ranah pemuliaan tanaman. Karena ciri khas dari pemuliaan tanaman adalah adanya manipulasi genetik. Manipulasi genetiknya itu bisa melalui seleksi atau mengumpulkan alil-alil yang bermanfaat. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada pengelolaan keragaman genetik. Pengelolaan keragaman genetik ini, nah ini ada atas bawah nih sumbernya. Dari mana saja? Yang atas ini adalah pengelolaan keragaman genetik dari sumber yang alami, dari alam. Sedangkan kalau yang ini adalah pengelolaan genetik dari sumber buatan manusia. Di sini ada yang alami itu diantaranya domestikasi. Domestikasi itu adalah memberdayakan tanaman kerabat liar. Bukan tanaman liar, kerabat liar, ya, diberdayakan melalui persilangan-persilangan atau melalui seleksi-seleksi sehingga menjadi lebih berguna. Ya. Dan proses domestikasi ini ya lama, tahunan, bahkan ada yang ribuan tahun. Ya, contoh yang terkenal domestikasi ini jagung, gandum, ya, kemudian sawi ini ya terkenal domestikasi. Kalau misalnya gini, Pak, domestikasi itu menjadikan tanaman liar menjadi tanaman budidaya. Oke lah, ya, tapi konsepnya bagaimana? Kata saya seperti itu. Misalnya saya menemukan ciplukan di kebun, kemudian saya pindah ke pot, kemudian saya budidayakan. Itu mah bukan domestikasi, itu namanya pindah tanam. Pindah tanam dari kebun ke halaman rumah kita. Ya. Sedangkan domestikasi itu adalah proses melalui persilangan, ada persilangan alami atau persilangan buatan, ya. Dan prosesnya panjang, seleksinya berulang-ulang, ya, seperti itu. Bisa dicari tentang proses domestikasi pada jagung bagaimana, ya, pada gandum bagaimana, ya. Kemudian yang kedua ada introduksi. Introduksi itu memasukkan bahan genetik dari luar wilayah ke dalam suatu wilayah. Contohnya misalnya saya introduksi jarak kepiar dari Belanda ke Indonesia, itu introduksi. Dari Thailand ke Indonesia, dari India ke Indonesia, itu adalah introduksi. Ya. Kemudian ada koleksi plasma nutfah. Nah, koleksi plasma nutfah itu berkaitan dengan eksplorasi varietas-varietas lokal, ya. Varietas-varietas lokal dikumpulkan menjadi plasma nutfah. Namun di sini kita harus melihat definisi plasma nutfah ini tidak dalam arti sempit, tetapi harus dalam arti luas, bahwa plasma nutfah ini juga bisa berasal dari ini, pelepasan varietas. Varietas yang sudah dilepas bisa dikategorikan sebagai plasma nutfah juga. Ya. Tuh. Kemudian ada hibridisasi. Hibridisasi ini adalah proses menyatukan
sumber daya genetik dua tanaman yang berbeda, ya. Jadi disilangkan. Nah, untuk hibridisasi ini ada yang disebut dengan persilangan atau hibridisasi intervarietas. Jadi varietasnya berbeda. Tanamannya kedelai sama, ya. Varietasnya beda, varietas Willis dengan jas moro dikawinkan. Nah, itu adalah intervarietas. Kemudian ada interspesifik. Interspesifik itu spesiesnya berbeda. Ya, contoh misalnya ubi jalar. Ubi jalar Ipomea batatas dengan kerabat liarnya Ipomea trifida dikawinkan. Nah, ini ya itu namanya interspesifik. Kemudian ada intergenerik. Jadi genusnya ya yang berbeda. Nah, ini juga nanti ada ya hasilnya banyak. Kemudian poliploidisasi. Poliploidisasi itu adalah upaya untuk menggandakan jumlah kromosom pada tanaman. Jadi 2N menjadi 4N atau 2N menjadi 3N. Itu namanya poliploidisasi. Ya. Contohnya semangka tanpa biji itu 3N. Pada gandum ada heksaploid. Itu poliploidisasi. Ya, bukan mutasi. Walaupun memang efek dari poliploidi itu kalau misalnya prosesnya tidak sempurna, maka akan menghasilkan suatu tanaman yang mutan. Tetapi bukan berarti poliploidisasi itu mutasi, tidak, ya, tidak bisa menghasilkan produk mutan seperti itu. Karena apa? Poliploidi itu karakter yang ingin diperbaikinya itu sudah jelas ada, ya. Kalau misalnya ukuran bunga kecil ingin menjadi besar, sifatnya sudah ada, ya. Nah, ini kalau poliploidisasi. Jadi untuk memperbesar ukuran. Kemudian kalau mutasi, nah kalau mutasi itu adalah perubahan yang tiba-tiba pada susunan gen dan diwariskan ke keturunannya, di mana sifat yang muncul itu sebelumnya tidak ada. Jadi contoh misalnya jagung manis itu dulu tahun 1800-an mungkin tidak ada, tapi tiba-tiba ada muncul mutasi, tiba-tiba ada yang jagungnya mengkerut, ya. Nah, itu disebut dengan jagung manis. Jadi sifat yang sebelumnya tidak ada kemudian tiba-tiba muncul, nah itu adalah mutasi. Bedanya dengan poliploidi, sifatnya ada tapi mengganda nantinya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini dikaitkan dengan perubahan susunan gen dengan melibatkan gen dari organisme yang lain. Itu adalah rekayasa genetika. Panjang ceritanya ini akan kalau cerita rekayasa genetika. Kemudian ada gen editing. Gen editing itu kita merekayasa gen ya pada tanaman itu sendiri. Ya tidak diutak-utak gitu, tidak ya, menggunakan enzim dan lain-lain ya. Banyak yang bisa diterapkan. Nah, kalau seandainya keragaman sudah dikelola, maka keragaman itu kita lanjutkan dengan seleksi. Nah, ini ya. Nah, seleksi ini tergantung pada model penyerbukan tanaman. Jadi nanti ada seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri, ada seleksi pada tanaman menyerbuk silang, ada seleksi pada tanaman yang membiak secara vegetatif. Tanaman menyerbuk sendiri contohnya kedelai, ya. Tanaman menyerbuk silang contohnya jagung. Tanaman yang membiak vegetatif contohnya pisang. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai diseleksi, seleksinya berapa lama ya? Sampai stabil. Sampai stabil. Nah, kemudian yang stabil tadi diuji daya hasil. Uji daya hasil ada dua, uji daya hasil pendahuluan dan ada uji daya hasil lanjutan. Nah, kalau misalnya lolos di uji daya hasil lanjutan, selanjutnya dilakukan pelepasan varietas. Nah, sebelum dilakukan syarat dari pelepasan varietas bahwa varietas tersebut harus diuji keunggulan yang dilakukan di beberapa lingkungan, ya. Nanti dilihat bagaimana dia daya adaptasinya. Nah, ini adalah lingkup kegiatan pemulihan tanaman. Jadi kalau seandainya nanti mau melakukan penelitian, ambil saja salah satunya apakah di pengelolaan keragaman genetik. Nah, ini ya, ini metode-metodenya. Nanti digabungkan dengan statistikanya, genetikanya akan banyak lagi.
Apakah juga mau diseleksinya? Apakah diuji daya hasilnya atau di pelepasan varietasnya? Nah, ini bisa ngambil satu. Karena kalau skripsi, ngambil semuanya ya berapa lama? Untuk menghasilkan satu varietas saja itu membutuhkan waktu antara 4 sampai 5 tahun. Ya, untuk tanaman semusim. Itu waktunya. Ya. Jadi sangat lama. Jadi kalau seandainya ikut kegiatan full, ya kapan lulusnya? Ya. Jadi hanya ambil aja salah satu dari tahapan kegiatan pemulihan tanaman ini. Nah, apa sumbangan pemulihan tanaman terhadap pertanian? Banyak ya, dihasilkannya varietas-varietas bersari bebas, jagung, ya. Kemudian itu kan varietas-varietas unggul ada, kemudian cabai dan lain-lain lah ya. Itu banyak sekali. Kalau misalnya identifikasi bisa jadi tugas ini ya. Kemudian varietas hibrida juga sama ya. Itu untuk hasil-hasil yang tinggi. Kemudian varietas buah tanpa biji, varietas yang tahan cekaman dan lain-lain. Ini sangat banyak ya, sangat banyak sumbangan pemulihan tanaman. Dan ingat, kalau saya ya selalu menyampaikan bahwa varietas menentukan kualitas. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan.